pagi dan salam sejahtera bagi sahabat GPIB dimanapun berada. Selamat berjumpa kembali dalam acara Morning Call GPIB hari ini, Minggu 24 April 2022, bersama dengan saya, Pendeta Loisani Sumasagata Tengkeng, Ketua Majelis Jemaat GPIB Anugerah Beduai, Provinsi Kalimantan Barat. Pada pagi hari ini, mengawali segala aktivitas kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca Alkitab dari kitab 1 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ketiga, mari kita mohon bimbingan daripada Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan bagi kami di sepanjang malam yang telah berlalu. Tuhan telah menyertai kami dalam peristirahatan kami, dan Tuhan memampukan kami untuk bangun di pagi hari ini. Kami mohon tuntunan dan penyertaan Roh Kudus, menyertai kami di sepanjang hari ini dalam segala tanggung jawab pekerjaan, pelayanan, dan rutinitas aktivitas kami. Tuhan, berkenanlah memberkati hati pikiran kami untuk memahami maksud dan kehendak-Mu melalui kitab suci, sehingga kami dapat mewujud nyatakan dalam kehidupan beriman kami. Berfirmanlah bagi hamba-Mu dan kami semua yang mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, dimanapun berada, kita akan membaca firman Tuhan pada pagi hari ini dari kitab 1 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai 3. Firman Tuhan menyatakan, sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu, aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Demikianlah bacaan Alkitab kita. Bapak Ibu Saudara, sahabat GPIB dimanapun berada, kata karunia berasal dari bahasa Yunani, yaitu charisma. Charisma yang berarti kemampuan yang dianugerahkan oleh Allah bagi setiap orang untuk melakukan pelayanan dalam membangun tubuh Kristus. Dan jika karunia itu dimiliki oleh setiap orang untuk membangun, maka orang tersebut tidak seharusnya menganggap dirinya lebih penting daripada orang lain. Begitu juga sebaliknya. Sebab apa? Sebab setiap orang dianugerahkan oleh Allah rupa-rupa karunia, dan tentunya karunia yang dimiliki itu berbeda-beda. Pertanyaan untuk kita renungkan bersama adalah, apakah setiap orang ketika memiliki karunia yang dimilikinya dapat menggunakan karunia itu secara baik dan benar? Dalam catatan Alkitab selanjutnya dipaparkan oleh Paulus, ada bermacam-macam karunia. Pertama, karunia untuk berkata tentang hikmat, karunia tentang pengetahuan, karunia tentang penyembuhan, karunia mengadakan mujizat, karunia bernubuat, karunia membedakan bermacam-macam roh, berkata-kata dengan bahasa roh, dan menafsirkan bahasa roh. Dalam teks bacaan Alkitab kita di pagi hari ini, Paulus memberikan penegasan kepada jemaat di Korintus untuk menyadari hakikat mereka sebagai orang percaya, supaya mereka dapat membangun kehidupan persekutuan menjadi lebih baik. Dengan mencoba untuk membandingkan kehidupan mereka yang lama, yang masih terikat dengan berhala, dan kehidupan mereka yang sudah hidup di dalam Kristus. Penegasan yang Paulus nyatakan dengan kalimat aku mau, sesungguhnya ia ingin jemaat di Korintus
mengetahui atau tidak hanya sekedar mengetahui tentang rupa-rupa karunia, tetapi jemaat di Korintus harus menerima ajaran yang benar tentang rupa-rupa karunia. Paulus mengatakan bahwa orang yang dipimpin oleh Roh Allah tidak dapat berkata, "Terkutuklah Yesus." Begitu juga tidak seorang pun yang dapat mengatakan Yesus adalah Tuhan kalau orang itu tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Paulus menilai bahwa jemaat di Korintus terdapat perbedaan dalam memahami karunia. Sehingga ada sekelompok orang yang menganggap karunia yang dia miliki lebih penting daripada golongan atau kelompok yang lain. Contohnya perpecahan yang terjadi di antara mereka kita bisa lihat pada pasal sebelumnya. Pada pasal 1 dikatakan bahwa terjadi perpecahan di antara jemaat, di mana mereka menggolong-golongkan, ada yang menggolongkan diri sebagai kelompok Paulus, kelompok Kefas, kelompok Apolos, bahkan juga kelompok Kristus. Di sisi lain ada juga turut mempengaruhi aliran yang berkembang pada saat itu, yakni aliran Gnostik, yang berkembang dan mempengaruhi cara pandang dalam memahami karunia. Sebab itu, Paulus menjabarkan seseorang yang memiliki karunia hendaknya memiliki hikmat yang berasal daripada Allah. Karunia roh yang dimiliki sesungguhnya menuntun seseorang untuk dapat bertutur kata dan berperilaku serta mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Sahabat GPIB dimanapun berada, kita bersama dapat melihat catatan-catatan yang sudah disampaikan oleh Paulus terkait dengan teks kita pada saat ini. Oleh karena itu firman Tuhan pada pagi hari ini kita renungkan bersama dan mengingatkan kepada kita bahwa setiap pribadi kita dianugerahi oleh Tuhan dengan karunia atau rupa-rupa karunia yang kita miliki, dan karunia itu merupakan anugerah daripada Tuhan. Hendaknya karunia yang kita miliki itu kita dapat maksimalkan untuk membangun persekutuan tubuh Kristus. Di dalamnya tentunya kita harus memiliki sikap saling menghormati, saling menghargai di antara perbedaan-perbedaan yang ada. Rupa-rupa karunia yang kita miliki ketika kita dapat menggunakannya secara baik, maka tentunya di dalam persekutuan itu tidak akan pernah terjadinya perpecahan atau perselisihan hanya karena adanya perbedaan. Dalam bacaan ini kita senantiasa dapat merenungkan, kalau seandainya karunia yang kita miliki lantas menjadikan diri kita sebagai batu sandungan bagi orang lain, mari kita saling mempertanyakan. Kalau karunia yang kita miliki lantas menimbulkan perpecahan bagi persekutuan kita, mari mengoreksi diri dan mempertanyakan apakah benar karunia ini yang kita miliki juga berasal daripada Tuhan. Setiap orang yang memiliki karunia tentunya tidak akan mempermalukan nama Yesus. Tetapi dengan karunia yang kita miliki, hendaknya kita dapat mempermuliakan nama Yesus. Dan yang terakhir yang dapat kita renungkan bahwa saat kita mampu menjalin relasi yang baik dengan orang lain, maka disitulah kita dapat mengaplikasikan seluruh karunia yang kita miliki yang berasal daripada Tuhan, yang nantinya karunia itu dapat juga menuntun hidup kita dalam pengenalan kebenaran akan kasih-Nya. Demikianlah renungan Morning Call di pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur kepada Tuhan, sebab kami boleh mendengar akan firman-Mu. Mampukan kami tidak hanya menjadi pendengar, tetapi menjadi pelaku firman dalam kehidupan setiap hari. Dengan setiap karunia yang kami miliki, mampukan kami untuk mengucap syukur, dan senantiasa setiap rupa-rupa karunia yang kami miliki, kami dapat membangun dan berkontribusi untuk membangun kehidupan persekutuan menjadi lebih baik.
Ajarlah kepada kami untuk terus memiliki hati yang bijaksana, memiliki kerendahan hati untuk terus menjadi berkat bagi setiap pribadi yang kami jumpai. Berkati kami di sepanjang hari ini dalam segala tanggung jawab pekerjaan dan pelayanan kami. Terpujilah Tuhan Yesus, dalam nama Bapa kami berdoa. Amin. Sahabat GPIB, demikianlah pada pagi hari ini kita boleh bersama mengikuti morning call. Dan biarlah kiranya sukacita dan damai sejahtera dari Allah menyertai kehidupan di sepanjang hari ini. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.